Ya, teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini Rabu 27 November 2024, Election Day. Ini hari Pilkada serentak 2024 ya. Iya, Pilkada serentak 2024 ya. Ada 38 provinsi beserta kabupaten kota di dalamnya yang menggelar pemilihan kepala daerah, memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara bersama-sama. Ya, kita gunakan hak pilih kita untuk memilih yang terbaik memimpin daerah kita masing-masing. Ya, kita sama-sama bersatu menolak politik uang, menolak politik bansos, menolak politik intimidatif, persekutif, menolak politik syarat teror. Tapi bagaimana Pilkada 2024 ini kita bisa menjadikan momentum pilkada yang riang gembira, tanpa KKN, tanpa politik uang, tanpa politik bansos, tanpa politik intimidasi. Jangan kita memilih pemimpin daerah gegara bansos, apalagi gegara dapat duit. Jangan. Pilih yang rekam jejaknya baik, pilih yang kinerjanya mumpuni, yang bagus, yang ahli di bidangnya. Dan yang paling penting adalah pilih yang memang benar-benar mau bekerja untuk masyarakat, yang mau bekerja untuk rakyat, yang bekerja untuk seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang memilih maupun yang nggak memilih calon yang dimaksud, yang kepilih nantinya. Dan bukan bekerja hanya kepada para pendukungnya beserta pemodalnya. Jangan. Terkhusus nih, saya serukan sekali lagi, jangan milih calon-calon kepala daerah yang di-endorse langsung atau yang didukung langsung oleh yang namanya mantan Presiden Joko Widodo plus Presiden Prabowo Subianto. Jangan. Rusak ini negara ya. Negara bukan perusahaan yang bisa main titip-titip ini dan itu ya. Ini negara republik, Bung, bukan negara kerajaan ya. Makanya mari kita tolak dan kita sama-sama berikan pelajaran kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bahwa praktek nepotisme yang mereka lakukan tidak ampuh ya. Tidak ampuh. Ya, kita sama-sama menyuarakan tolak yang namanya nepotisme. Tolak yang namanya kolusi. Tolak yang namanya korupsi. Tolak KKN lewat praktek-praktek yang terselubung. Oke? Ya, kita pilih calon-calon kepala daerah yang tidak di-endorse atau tidak didukung oleh Jokowi, Prabowo, dan kawan-kawannya untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran yang disebabkan oleh karena nepotisme. Iya, oleh karena KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Iya. Nah, berbicara tentang ada wacana-wacana nih, saya tetap setuju serentakin ya, pilpres, pemilu, pilkada diserentakin. Jangan pilpres dan pileg itu dipisah ya, karena di negara-negara presidensil pada umumnya pilpres dan pileg itu jadi satu. Bahkan di Amerika Serikat sendiri disatuin juga sama yang namanya pilkada ya, pemilihan gubernur di negara-negara bagian tertentu, tapi ya itu bahkan digelar bersamaan dengan
pilpres gitu. Bahkan kalau di US itu kan masa jabatan presidennya kan 4 tahun, jadi ada midterm. Ada midtermnya di 2 tahun berikutnya, di 2 tahun setelah pilpres itu, atau 2 tahun sebelum pilpres berikutnya ada midterm. Nah itu juga termasuk di situ ada pemilihan beberapa kepala daerah, gubernur. Nah kalau midterm ini yang dipilih itu adalah caleg di DPR maupun di Senat kalau di Amerika Serikat itu. Oke. Nah jadi nggak apa-apa kalau untuk Indonesia mah diserentakin aja. Biaya politik mahal itu ada konsekuensi ya. Yang paling penting adalah pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Bahkan kalau perlu didigitalkan. Terapin tuh yang namanya e-voting. Jadi suara bisa masuk langsung. E-voting dan juga e-counting. Jadi suara yang masuk lewat e-voting, lewat electronic voting, lewat e-voting bisa masuk langsung ke dalam basis data atau database ya dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya. Yang paling penting koneksi internetnya kuat, kencang, sinyal internetnya kuat, kagak disabotase ya, kagak sampai diretas-retas juga. Insya Allah bisa itu menolong untuk mengurangi beban pelaksanaan pemilihan serentak di Indonesia ya, pemilu maupun pilkada serentak. Insya Allah ya, Insya Allah ya, terapin itu yang namanya e-voting, e-counting. Jadi suara kita berikan secara elektronik dan hasil pemilunya pun juga akan keluar lebih cepat, melalui penghitungan dan rekapitulasi secara elektronik juga. Hari itu juga langsung keluar, jadi nggak perlu direkapitulasi secara manual lagi yang memakan waktu selama kurang lebih 1 bulan. Iya, itu sih sekedar sumbang saran saya biar ke depan pelaksanaan pemilu atau pilkada ini tidak terlalu membebani baik itu personalianya maupun membebani juga keuangan negara gitu. Bukan keuangan negara sih, pelaksanaannya, terutama lebih ke membebani para personalianya gitu. Ya oke, itu aja. Saya lagi selamat menggunakan hak pilih pada Pilkada Serentak 24 ini. Ingat, jaga TPS kita, jaga suara kita. Jangan sampai suaranya dicolong gara-gara KKN. Selamat pagi.